Kabar baik dong Kak El. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi. Adik-adik di rumah gimana kabarnya ya, Bang? Oh iya ya, kita sapa dulu aja kali ya. Nah, yuk adik-adik di rumah kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Jawabnya, luar biasa, Allahku dahsyat, yes, yes, yes. Sekarang kita coba yuk, Bang. Yuk. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, Allahku dahsyat, yes, yes, yes. Nah, pastinya sekarang udah semangat dong ya. Tapi jangan lupa Alkitab, buku ND kita siapkan. Dan jangan lupa hati dan pikiran kita siapkan juga. Sekarang, biar tambah semangat lagi, adik-adik abang undang bangkit berdiri untuk bernyanyi. Musik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita buka buku ND Sekolah Minggu nomor 206. Musik. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita di hari Minggu ini untuk ibadah sekolah Minggu adalah hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati,
memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Tetap semangat ya. Kita nyanyi sama-sama. Buka buku ND-nya. Nomor 57. Musik. Adik-adik di rumah, mari kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, sebagai epistel atau yang menjadi ayat hafalan untuk kita hari Minggu ini diambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sekali lagi, Amsal 4 ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Kita membaca bersama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Sekarang kita mau kembali bernyanyi. Buka buku ND sekolah minggunya dari nomor 137. Kita nyanyi sama-sama. Musik. Adik-adik di rumah, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 307. Musik. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Mari kita buka Alkitab kita. Nats yang menjadi khotbah untuk sekolah minggu pada minggu saat ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-10 hingga ayat 20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita. Mari adik-adik mengikuti juga di rumah. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidup. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.
hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, untuk mempermudah kita memahami tentang nats khotbah ini, mari kita saksikan video yang telah dibuat oleh guru-guru sekolah minggu berikut ini. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong,
Dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan, gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah melihat tadi video yang telah kita saksikan bersama. Kita dari sana dapat kita simpulkan adik-adik bahwa bersyukurlah. Bersyukurlah ketika orang mau menasehati. Bersyukurlah ketika orang tua apalagi mau menasehati kita. Karena apa? Itu karena mereka mengasihi. Itu karena mereka menyayangi kita. Kalau seseorang tidak mau lagi menasehati kita ketika kita berbuat salah, mereka tidak mengasihi kita. Maka syukurilah setiap nasihat, setiap didikan yang kita terima dari orang lain. Karena Amsal ini juga mau mengingatkan kepada kita di mana perkataan yang mengandung nasihat dan didikan itu perlu didengar dan diterima di dalam hati kita. Kemudian kita mau diingatkan juga adik-adik sekalian melalui nas kita tadi dan juga videonya bahwa jauhilah jalan orang fasik. Orang fasik itu seperti apa? Jadi di video kita yang mau berbohong, dia berbohong kepada orang tuanya loh. Dia pura-pura tidur. Tetapi setelah orang tuanya tidur, dia membuka tabletnya lagi.
HP-nya lagi. Wah, itu orang fasik. Maka jauhilah itu. Karena dikatakan tadi, orang yang sudah terbiasa berbuat jahat, jalannya akan senantiasa di dalam kejahatan. Atau orang fasik itu. Maka jauhilah itu, karena kita anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir sekali, adik-adik sekalian, kita mau diingatkan bahwa orang benar ialah orang yang berpegang pada didikan. Tidak melepaskannya. Dan selalu pelihara didikan itu di dalam kehidupanmu. Sebab kita tahu bahwa didikan itu merupakan syarat untuk memperoleh keberhasilan kita di dalam hidup kita. Terlebih bagi orang percaya, apakah tujuan hidup kita? Itu surga kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi Yesus senantiasa setia menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Maka andalkan Yesus, kita akan sampai ke tujuan kita, karena dialah jalan yang benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu terlebih sekolah minggu mau mendengarkan didikan, nasihat dari orang tua kami. Karena orang tua kami adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Dan terlebih Tuhan, kami mau dengar-dengaran atas firman-Mu. Mau senantiasa beribadah kepadamu. Karena di dalam ibadah itulah, dengar-dengaran atas firman-Mu lah kami beroleh jalan kebenaran. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memimpin kami, memampukan kami, agar kami menjadi anak-anak yang pintar, yang bijaksana, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Emang Pendeta kita. Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa semuanya dimasukkan ke dalam celengan ya. Musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang
Marilah kita sama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan melihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!